Jika kalian ingin mengetahui gedung SD Islam Kamila Insan Cita, nah tepat sekali nih, kalian cukup saja mengikuti acara open house ini. Karena Mister akan memberitahukan gedung dan ruangan di SD Islam Kamila Insan Cita. Gedung Kamila Insan Cita mempunyai warna yang unik, yaitu berwarna kuning dan biru. Nah, sekarang kita memasuki ruang kelas yang berada di lantai 1. Contoh ruang kelas yang berada di lantai 1 yaitu ruang kelas 1. Ruang kelas 1 ini cukup berbeda karena dengan tempat duduk yang tidak terlalu tinggi bisa membuat kalian lebih nyaman dalam belajar. Berikutnya kita melihat contoh ruang kelas 3 yang berada di lantai 2. Ruang kelas 3 ini tentunya berbeda dari ruang kelas 1 karena dengan tempat duduk untuk belajar sedikit lebih tinggi agar menyesuaikan dengan perkembangan tubuh kalian yang semakin meningkat. Ini adalah ruangan UKS. UKS itu unit kesehatan sekolah. Jadi, jikalau di antara kalian ada yang sakit, maka laporlah ke wali kelas kalian. Lalu, akan diantarkanlah ke ruang UKS. Dan yang bertugas untuk menjaga ruang UKS itu adalah Miss Maulidia. Kalau yang ini namanya wastafel, teman-teman. Wastafel ini fungsinya untuk mencuci tangan. Nah, kita harus selalu menjaga kebersihan karena ketika ingin makan dan sesudah makan, kita perlu mencuci tangan untuk menjaga kebersihan. Dan kuman yang ada di tangan kita akan segera mati. Nah, ini adalah ruang perpustakaan. Fungsi dari ruang perpustakaan itu untuk kita menambah ilmu. Selain kita berada di kelas, kita dapat mencari ilmu di ruang perpustakaan. Dan yang bertugas menjaga perpustakaan itu adalah Miss Galuh. Tetapi kita pun juga harus membantu untuk merawat ruang perpustakaan. Siapa nih yang ingin buang air kecil ataupun buang air besar? Nah, kalau kalian berada di sekolah, ingin buang air kecil, maka pergilah ke kamar mandi. Lalu setelah itu, jangan lupa disiram ya. Dan yang menjaga kebersihan di kamar mandi itu adalah Bapak Daud. Tetapi kita sebagai siswa harus tetap menjaga kebersihan juga ya. Jangan sampai tidak disiram setelah memakainya. Hehehe. Berikutnya adalah tempat wudhu. Tempat wudhu ini digunakan ketika ingin sholat. Jadi sebelum sholat jangan lupa berwudhu dulu. Oh iya, untuk tempat wudhu ini dipisah ya. Untuk laki-laki dan untuk perempuan tempat wudhunya itu berbeda. Ini adalah ruang musola kita. Musola ini tempat kita untuk beribadah dan juga bisa digunakan untuk kegiatan kiroati. Nah, dikarenakan ini musola, jadi kita harus tetap selalu menjaga kebersihan ya. Karena musola ini harus selalu bersih. Ini dia nih tempat yang kalian tunggu-tunggu, yaitu kantin. Kantin ini dimana si penjual dan si pembeli
itu disatukan dan dipertemukan. Dan untuk membeli sesuatu, kita harus saling tukar-menukar, yaitu kita harus menukar uang kita dengan barang yang ingin kita beli. Dan yang bertugas untuk menjaga kantin itu adalah Ibu Betty. Jadi, kalau kalian ingin membeli sesuatu di kantin, harus kenal Ibu Betty dulu ya teman-teman.